Hari ini kita mau jemput salah satu pasien yang berada di Indramayu. Kita dalam perjalanan, nanti kita coba dokumentasikan selama kita menjemput pasien tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran nih. Amin. Beberapa kali kita memang melakukan penjemputan pada pasien, khususnya bagi pasien-pasien yang memang keluarganya itu kesulitan dalam membawa ke yayasan kami. Apalagi kadang ada pasien yang ketika diajak pergi atau keluar rumah pun itu keluarga kesulitan. Makanya beberapa keluarga dari pasien tersebut minta tolong pada kami untuk melakukan penjemputan. Termasuk hari ini kita ada penjemputan ke daerah Indramayu, cukup jauh, hitungannya berarti luar kota. Itu kita lakukan agar pasien dapat segera mendapatkan perawatan, mendapatkan tempat untuk rehabilitasi. Karena memang seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan ketika terlalu lama di rumah khususnya, semakin lama tidak akan semakin membaik kondisinya, justru semakin memburuk. Itu karena pengaruh dari lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumah itu, terutama keluarga. Orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, mereka sedang tidak nyaman dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Maka dari itu, ketika semakin dibiarkan terus tanpa adanya perawatan, maka biasanya nanti lama-kelamaan kondisinya semakin memburuk, bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada kekerasan kepada keluarga, bahkan kepada orang tua pun bisa mereka berani. Maka dari itu, ketika ada teman-teman yang memang memiliki saudara yang sedang mengalami gangguan kejiwaan atau tetangga, teman, saran dari kami segeralah dibawa ke tempat pengobatan, entah itu rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi, agar mereka bisa segera tertolong dan kondisinya semakin membaik lagi. Ya, kita istirahat dulu di rest area karena jaraknya masih cukup jauh. Nanti kita makan siang dulu dan sholat. Setelah selesai kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita makan dulu aja. Sudah istirahat dulu, tadi udah makan, kita sudah sholat juga. Nanti kita lanjutkan perjalanan. Namun sedikit informasi untuk calon pasien yang akan kita jemput nanti, itu laki-laki, umurnya sekitar 35 tahun, dan menurut keluarga kondisinya terakhir sudah mulai ngamuk, sudah mulai melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada keluarga. Maka dari itu kita akan bantu segera untuk menjemput calon pasien tersebut. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Ini udah deket di lokasi. Halo, salam. Di pasien udah di ini yang ada tulisan Rifai ayam potong. Belum masih di jalan. Oke Pak, gitu. Ini udah deket, kayaknya sih bisa taruh sini. Kita balik dulu Pak, ya? Iya, bisa balik.
mengambilkan ya sedikit lagi kami sudah sangat ya lumayan lelah Pak ya, ikhtiar kemana-mana nih ya hasilnya nihil. Kalau perawatan nggak bisa instan waktu yang lama. Terus suasana mempengaruhi sejauh kan suasana rumah, karena biasanya di lingkungan tempat tinggal itu lah ya kurang nyambung, tidak perlu kesana juga. Yang takutnya kalau biasanya kalau keluarga itu kalau nggak mau nggak mau. Ya paling kami juga minta harap-harapnya Kang ya, mohon maaf juga jadi istilahnya kondisi sekarang pasien itu kan nggak pernah mandi, jadi kan bau Pak ya. Udah biasa. Kemarin tuh pas kami mengikat dia itu, jadi kondisi di tangan tuh masih ada ikatannya, jadi kemarin itu mau dilepas dia rotan. Susah kalian mau ditarik susah banget. Jadi udah bengkak gitu. Ya dulunya ada kaki nih. Dulu kaki sampai udah kaki Jarinya lepas. ini, jarinya Sembuh. sampai ya bengkaknya itu. Oh ya kan. Sendiri sepeda. Kalau diikat sendiri. Sampai langsung kita Assalamualaikum Mas Indonesia. Sehat Mas Kolis? Coba salaman dulu. Udah nanti mau dibuka nggak rantainya? Dibuka ya? Dibuka ya rantainya ya? Coba sini. Gimana Kak Pak? Salaman dulu, coba salaman dulu. Lagi dirantai. Ini dibuka nih, ini bisa bawa sini. Enggak aja. Bawa pin. Oh, Ya, ikut ya. enggak. Tadi mau di ini diobatin itunya lukanya. Orang juga Pak waras. Hah? Waras. Enggak diobatin di puskesmas. Waras dewek harus juga. Ada apa-apa nanti malah infeksi. Orang. Bahaya. Ya dibuka dulu ya. Orang. Coba sih, duduk dulu Mas Orang Alis. juga kan. Didudukkan dulu. Nanti Orang sih. Pak. duduk dulu nggak apa-apa. Orang. Nggak apa-apa. Nanti duduk dulu. Masalah. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pelan dulu dong. Assalamualaikum. Ini Mas Polis ya. Buka dulu ya. Bismillah. Dilepas nih. Ya. Nah, berlepas. Ya, sekarang Mas Polis ikut ya. Kita berobat ini biar sembuh. Ya, biar di sini nggak sendirian. Oke? Ada di sini banyak temannya, ada kegiatan, biar Mas Polis nggak kesepian di sini ya. Ayo video. Jalan-jalan. Ya kita udah berhasil melepas rantai Mas Polis. Kita langsung jalan perjalanan aja biar nggak terlalu lama.
Iya tuh. Mas, saya langsung pamit dulu ya. Oke, sama-sama. Enggak, Pak. Waktu suun Kang ya. Sama-sama. Hati-hati di jalannya. Gigi Bu. Oh, tinggal ya. Ya, saya dulu. Ya. Mas Holis. Iya. Oh. Ya, tadi alhamdulillah kita sudah selesai proses penjemputan pasien namanya Mas Kholis. Ini langsung kita menuju ke Wangun lagi. Tadi memang prosesnya kita sengaja percepat karena kalau kita penjemputan pasien tapi terlalu lama, nanti biasanya pasien akan berubah pikiran nggak mau ikut. Makanya cara kami ketika menjemput pasien itu harus cepat waktunya, tidak perlu basa-basi, tidak perlu panjang lebar, kita langsung kita sapa, kita ajak ikut. Alhamdulillah tadi langsung mau ikut. Nanti kita menuju ke Wangun lagi ke yayasan. Nanti di sana kita akan rawat, kita mandikan Pak Kholis karena ini baunya lumayan harum karena sudah berapa tahun gak mandi. Nanti kita sampai di Wangun, kita langsung mandikan. Kita pindah Mas Kholis ke belakang karena baunya lumayan. Kalau di belakang nanti nggak terlalu bau. Mas Kholis, siap berangkat lagi? Oke. Bismillah ya. Ya, kita sudah dalam perjalanan menuju ke Wangun lagi. Alhamdulillah tadi dalam prosesnya cukup lancar karena memang tips ketika kita menjemput pasien itu jangan terlalu lama kita ajak ngobrol, karena basicnya orang yang mengalami gangguan jiwa, mereka tidak suka ditanya terlalu banyak. Termasuk dalam mobil pun sama, yang teman-teman lihat di belakang itu kita sengaja nggak ajak ngobrol karena ketika kita terlalu banyak pertanyaan yang membuat dia nggak nyaman, nanti malah dalam perjalanannya si Mas Kholis ini akan merasa gelisah. Jadi kita biarkan aja dia menikmati perjalanannya. Dan mohon maaf saya memakai ini tisu basah karena baunya lumayan harum sekali, karena tadi menurut keluarganya hampir berapa 10 tahun 15 tahun nggak pernah mandi sama sekali. Jadi luar biasa harum sekali. Kita nikmati aja perjalanannya karena ini masih sangat lama, mungkin sekitar 4-5 jam kita baru sampai ke Wangun. Mudah-mudahan kita sampai ke yayasan lagi dengan kondisi selamat, aman, lancar, barokah. Amin.